Halo, I just finished teaching today. Oh, oke. Kak Karo freelance jadi mentor sekalian ya? Ya, Keren kuncinya banget. adalah disiplin ya, teman-teman. Disiplin main job selesai, langsung side jobnya dikerjain, habis itu ikut community kayak gini. Mantap. Nah, independent woman. Sibuk sekali memang. Oke. Alright. Mungkin boleh di ini dulu kali ya, Kak. Jadi distribusi gaji bulanan tuh ini gimana sih cara kerja dan fungsinya buat apa gitu, Kak? Oke, right. Kita mulai sekarang berarti ya. Ya, silakan. Sudah Oke, direkam? Oke, sudah udah. direkam? Sudah. Alright. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Kayak webinar nih saya nih. Iya, benar. Santai saja. Kita veteran soalnya. Oke, halo teman-teman yang belum pernah ketemu atau haven't talked to me, perkenalkan, aku Carol, panggil aja Carol. This is just fake name ya. Claire itu my childhood name. So, there you go. Hari ini kita akan bahas topik berhubungan sama financial ya, seperti itu. Topiknya adalah distribusi gaji bulanan untuk kalian nabung sama investasi, seperti itu. Oke, for my background itself, kebetulan belum CFP sih, belum certified financial planner. Cuma so far, kebetulan sering coaching untuk topik karir dan pengelolaan keuangan, kayak gitu. Salah satu tim FIRE juga nih. Apa tuh? Bisa Untuk jelasin, Kak, FIRE FIRE apa tuh? ya, FIRE ya. Iya, banyak yang nggak tahu tuh. Kayaknya. Eh, aduh, financial independence, retire early, gitu. Jadi Hmm. apa namanya movement zaman sekarang ya, bisa mendapatkan financial independence. Financial independence tuh bukan financial freedom ya. Kalau bagi saya sih financial freedom tuh nggak akan pernah manusia dapatkan. Karena selama hidup mesti butuh uang. Tapi setengahnya kamu bisa independen, which means mandiri gitu ya. Bisa mandiri. Bahkan tanpa kamu kerja in big companies, kamu tetap bisa kerja gitu. Kamu kayak kasih skillmu, jasamu untuk orang lain gitu. And then RA-nya retire early. Untuk pensiun dini ya, saya sih nggak ada rencana buat pensiun dini sih, belum sih. Cuma ya itu salah satu goal dari si movementnya gitu. Nah, tapi kita nggak akan ngomongin FIRE ya hari ini, kita belum seambisius itu. Kita belajar dulu pengelolaan uang, distribusi gaji yang kita punya nih ya. Per bulannya gimana sih? Kayak gitu. Um, Anyway, teman-teman, saya tuh udah kasih apa talking points di channel Warung Kopi, but I will paste again di channelnya discussion ini ya. Wait a minute. Nah, Di meja hijau ya. hari ini kalau bisa kita praktek aja ya. Jadi saya nggak akan kasih teori ke teman-teman karena kita orang dewasa udah nggak butuh teori ya, butuhnya praktek. Gitu. Right. Nah, jadi evaluationnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Simple gitu aja. Teman-teman kalau bisa bikin Google Sheet, kalau yang udah punya Google Sheet buat pengelolaan keuanganmu sendiri, boleh kamu lanjutkan di situ, create new sheet. Atau buat teman-teman yang dari HP nih, baru selesai kerja dan lain, kayak aduh, aku nggak mau ribet-ribet dong, gitu. Kamu bisa bikin notes aja di HP-mu. But my expectation is, apa yang saya harapin dari teman-teman nih, kita ada result dari sini ya. Uh, Emang kamu akumulasikan beneran nih pengeluaran kalian. Kayak gitu. Saya anaknya productivity banget, jadi kalau dalam sesuatu nggak ada result, nggak ada progress, aduh, kita nggak bisa banget nih. Oke, okay. Welcome buat teman-teman yang baru join. Hari ini kita akan bahas pendistribusian gaji bulanan kita, income bulanan kita, untuk kita pisahkan buat nabung, buat expenses, pengeluaran hari-hari, sama investasi. Gitu. Nah, um,
saya akan kasih simulasi singkat ya, teman-teman nih. Kalian, saya share juga nih pengeluaran pribadi buat kasih illustration buat teman-teman ya. Oke. Nah, step pertama yang harus teman-teman evaluasi itu adalah income. Gitu. Boleh dong di-share di chat section. Teman-teman punya income, stream lainnya dari mana nih? Mungkin apakah aku perlu kasih screen sharing kayak contoh normalnya gitu. For example. Ini kelihatan? Oke. Oke, mungkin let's say ya, dari pemasukan dulu kali ya. Berapa kira-kira biasanya? Nah, oke, sebenarnya Kakak juga udah siapin Google Sheet sih, cuma sama kayak kamu. Cuma masih harus dirapihin dikit. Boleh dong linknya, Debbie, share to me. I will edit there. Oh, oke, mantap. Bentar, aku ini dulu. Viewing. Dibuka. Waduh, sebentar. Ininya kakak apa namanya? Heyho. Carol. Oh. Carol. Dulu sayang. Heyho.carol. Yes, at gmail.com. gmail.com. Bukan ya. Dah. Nah, kita ngobrol dulu ya teman-teman. Teman-teman selama ini coba deh ditilik. Sumber masukan kamu tuh pasti nggak cuma gaji sih. Kalau teman-teman yang udah pakai bibit tuh, tandanya kan kamu ada pemasukan dari sumber lain. Atau kamu pinjemin saudara, pinjemin tante. Nah, kalau ada pembayaran yang tiap bulan, tandanya itu masuk ke income. Ketiga, kamu punya online shop. Nah, itu juga bisa tuh. Gitu. Saya kasih, boleh dong ada yang share di chat section atau op juga boleh. Kak Fani, mungkin teman-teman ada yang mau coba share gitu, mungkin income-nya kira-kira berapa gitu kasarnya, jadi bisa dihitungin sekalian tuh buat contoh. Mungkin pada malu-malu kali ya, Kak. Takut dikejar pajak. Bukan total gaji kamu ya, cuma sumbernya, teman-teman. Sumbernya aja. Sumbernya aja. Mungkin ada yang freelance ataupun ada yang gaji tetap aja atau side hustle. Nah, contoh ya simulasi saya nih, ada menjadi digital marketing manager. Lalu saya juga English teacher. Saya juga webinar speaker tiap bulan biasanya ada aja. Yep, there you go. Sama ada investment gitu. Kebetulan saya nggak punya online shop. Gitu. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang balas tuh Kak di chat. Oke, ada dagang sama bunga investasi. Right. Kak Bu Monica ada deposito sama saham masuk pemasukan Kak? Masuk sih. Ajrin apa aja nih? Ajrin masih typing ya, kayaknya banyak ya income-nya. Banyak sumber. Right.
Nah, kamu list down to Nih Kak ajarin karyawan, freelance, selling design kit, investment. Oh, mantap, mantap. mantap, mantap, mantap. Oke, make sure ini income-nya kamu dapatkan per bulan ya, gitu. For example, saya pernah ada, saya punya piutang, kasih apa pinjaman ke orang, cuma orang nggak bayar-bayar. Nah itu saya masukin ke monthly income ya, karena bayarnya paling kayak setengah tahun sekali, gitu. Nah, coba ke teman-teman list down di HP kamu seenggaknya ya. Income titik dua, satu gaji di kantor, dua freelance, tiga apa. Yang penting di HP diketik ya. Siap. Oke, Fajril lagi ketik-ketik nih. Fajril, ini kan karyawan, investment, kupon. Mantap. Novel juga lagi ketik nih. Cuman karyawan aja Kak, nggak ada set hustle. Nanti ada. Sejauh ini baru gaji Kak, baru mulai jualan online. Wah, mantap Oke. Kak Andita. Kak Teja lagi ngetik nih. Nah, ini tuh masuk proses ke identification karena kadang kita juga nggak nggak rapih ya. Cuma terima duit aja di rekening. Padahal kita punya tanpa sadar ya bisa jadi streamline income kita ada dua gitu, lebih dari satu. Nah, buat teman-teman yang baru gaji aja, that's okay ya. Semoga nggak iri hati sama teman-teman yang lain. You're still Waduh. doing great. Cuma gaji aja tapi 20 juta kan mantap sekali. Gitu. Oh, iya. Oke. Nah, coba di HP teman-teman, kamu estimate angkanya berapa? Oke, ini keep it to yourself aja nggak apa-apa. Keep it to yourself. Aku gaji bulanan berapa dari kantor? Lalu kalau freelancer, side job, online shop, dagang, ambil angka yang setiap bulan pasti dapat seenggaknya segitu. Jadi ambil average number or minimum number. Bukan ya Kak Clara? Kenapa? Rata-rata pemasukan ya jadi. Rata-rata kalau nggak minimum. Misalkan tadi siapa nih yang dagang? Em, aduh susah sekali namamu ya. Kak Ime. Ime, ya misalkan teman kita Ime nih ya, ada dagang juga dia. Oh pernah sih aku sebulan dapat 30 juta keuntungan gitu. Cuma pernah juga sepi ya paling 3 juta, pernah tuh sebulan dapat 3 juta. Nah, coba ambil tengah-tengahnya ya. Gitu. Oke. Kalau sudah diketik di HP ambil angka ya, angka rata-ratamu. Uang usaha pisah sama pribadi kak. Oh ya udah tipis aja nggak apa-apa Ime. Tapi seenggaknya make sure profitnya berapa ya, profit bersih. Jadi bukan revenue gitu. Kalau revenue kan milikmu, tapi profitmu sebagai karyawan di sana, sebagai owner di sana, tentu kan kita menggaji diri kita sendiri juga ya. Oke, nextnya, mari kita hitung expense kita. Oke, expenses itu pengeluaran ya. Pengeluaran ini saya bagi jadi 7. Iya. Oke, pertama adalah monthly bill. Alright, ini ketik ulang aja lah.
Monthly bill tuh Aku bantuin Kak. nggak apa sayang. Monthly bill tuh cicilan ya teman-teman, yang pasti dibayar setiap bulan. Listrik, wifi rumah, beli kuota dan pulsa di HP. Nah, contohnya nih saya udah hitung punya saya nih. Misalkan kalau ditotalin, oke, misalkan 6 juta gitu ya. 6 juta in total. Lalu monthly bill, kalau monthly bill nih beneran ya, angka beneran nih. Itu mana ya? I will check my note last night. Nah, for example, ini ada, oke, di sini ada 500 ribu. Kebetulan saya nggak ada Netflix and Spotify. I don't have time to watch Netflix karena kerja terus. Spotify karena adik saya itu kerja IT, jadi saya Spotify-nya nge-cheat. Oke. Agak ilegal ya. Cuma ya so far belum kena masalah sih. Jadi dilanjutkan ya, gas terus. Next, grocery. Belanja sayur, buah, daging buat masak. Oke. 250.000. Next, gas and transportation. Kenapa saya ketik presentation? Transportation. Bensin, parkir. What else? E-money buat naik kereta. Naik Gojek dan kawan-kawannya. Let's say ini 600.000. Oke, teman-teman juga hitung punyamu sendiri ya. Kamu cek Shopee Pay-mu, cek GoPay-mu, cek OVO-mu. Kalau punya Dana, cek Dana, dan lain-lainnya. Kebetulan saya cuma pakai OVO, GoPay, Shopee Pay. Nggak ada Pay yang lain. Nggak ada wallet yang lain. Tuh, teman-teman di sini pakai apa aja nih? Digital wallet. Aku tambahan Dana Kak. Jadi OVO, GoPay, Dana. Shopee Pay enggak ya? Iya, sama Shopee Pay, Oh, OVO, empat berarti. GoPay, Shopee Pay, Dana. Ya, digital walletku, Shopee Pay, OVO. Teja jarang pakai e-wallet. Waduh, mantap. Teja belanja, saya beli sate Padang pakai OVO. Belanja Indomaret pakai GoPay. Oh, QR langsung ke BCA. Oke. Silakan teman-teman, monthly bill kamu udah kamu hitung belum nih? Boleh dong di-share yang udah ngitung nih, kayak Naufal, Fajril, Monica, Ime. Cicilan nih, dalam kurung cicilan bulanan. Listrik, air, kartu kredit. Gitu. Next. Food delivery. Oke. Ini mungkin berlakunya buat teman-teman yang di Jakarta kali ya. Kita orang Jakarta kadang males ya.
males masak gitu. Jadi oh udah order aja GoFood gitu. Kebetulan saya one of them ya. Termasuk orang-orang seperti itu karena menjadi tulang punggung keluarga, jadi tidak ada waktu buat masak ya. Jadi lumayan banyak food delivery. Let's say saya ambil, tapi ya nggak banyak-banyak juga sih. Let's say cuma segini lah ya. Gitu. 250.000. Nah, teman-teman gimana nih? Betul Andita, pakai e-wallet ngajar cashback. Betul banget. Apalagi saya orang marketing ya. Kita suka banget tuh cashback-cashback. Betul Mufid. Cashback tuh di akumulasiin tuh dikumpulin tuh jadi banyak. Apalagi sekarang GoPay tuh lagi mau nyaingin Grab kan, karena kan Grab apa-apa murah tuh. Bahkan parkir di mall aja tuh bisa cashback 7.000. Bayar parkir 10.000. Jadi bayar cuma 3.000 kan? Mantep banget. Number five, itu hangout ya. Kamu hangout, ikut event. Nih, apalagi orang-orang Jakarta nih, ikut apa tuh? Galeri something lah. Art Jakarta, konser, and those things. Museum, dine in sama temen. Atau dine in sendiri gitu, me time. Gabungin. Let's say, saya itu 400.000. Teman-teman kalau bisa, ngitungnya itu kamu cek mutasi 1 bulan terakhir ya. Jadi jangan jangan nembak angka tebak-tebak gitu. Ngitungnya lama nggak apa-apa, one by one. Saya juga kalau ngitung tuh one by one. Saya lihat mutasi di BCA, history di ShopeePay. Gitu. Sambil nunggu teman-teman ngitung atau lihat-lihat mutasi di m-bankingmu, ada nggak yang bisa share nih? Oh, aku udah pernah dapat angka sih. Setiap bulan tuh aku pengeluarannya 4 juta. Silakan yang mau share. Mungkin ada yang udah dapat kira-kira kalau dihitung tadi berapa pengeluarannya? Ada yang mau share? Ini ngetik nih. Kanoval dan Kayimi. Nih, Kanoval tanya, dan in, take out, coffee, etc. dijadiin satu, jadi makan aja gimana, Kak? Oke, nah kalau saya tuh coffee, buat teman-teman yang ngerokok, saya nggak ngerokok, makanan hewan peliharaan kalau kamu punya, itu saya pisahin karena itu adalah sesuatu yang bisa di-cut. Addiction yang buruk ya, termasuk pets food, maksudnya itu bukan kebutuhan saya gitu. Jadi itu saya pisahin, termasuk coffee juga gitu. Tapi kalau kamu ngerasa, oh gue minum kopi setiap hari, bagi gue itu bukan addiction sih, because I need coffee. Itu bisa kamu gabungin ke em, lebih ke grocery nggak sih? Karena konsumsi sehari-hari. Cuma kalau yang kamu maksud itu coffee-nya cafe, ya masuknya ke hangout. Gitu. Kalau saya coffee nomor 7 tuh maksudnya adalah coffee setiap hari. Gitu. Saya order. Jadi Oh, ini gitu. Saya hampir setiap hari order kopi, either dari kopi kenangan atau kopi su, kopi soe. Gitu. Every day atau 2 hari sekali. ini ada yang bagi nih, Kak, Kayimi.
Ada listrik 1 juta, grocery 1,7, hangout 1 juta, sama lain-lain 1 juta. 4,7 juta nih expensesnya. Oke, sebagai contoh ya, contoh total expense IMEI itu adalah 4,7. Masa 4,7 sih sayang? 1, 2, Iya. 3, 4, 5,4. Oh sorry. 5,4 Dulu aku itu pakai kalkulator. Sisa. 5,4 per bulan ya. Aduh, IMEI Yes. kamu bisa price lagi dikit lah. 400 ribunya di price lah bulan depan. Jadi 5 juta aja nih. Amin. Tapi IMEI profilnya apa? Apakah single atau sandwich generation, bayarin keluarga, atau sudah berkeluarga? Gak bisa Kak, udah mentok. My assumption kamu nggak ngekos ya? Pengen kalau Single sih, pengusaha. Ini IMEI kalau ada bulanan ngekos, waduh, 7,5 juta nih sampai 8 juta. Oh, di rumah. Ada yang mau bantuin bayarin IMEI tuh katanya. Oke. Teman-teman yang udah ngitung-ngitung dikit-dikit boleh laporan di chat section. Menurut teman-teman, saya bacakan ulang ya simulasi di layar ini. Komponen pertama adalah monthly bill cicilan seperti listrik, air, wifi rumah, kuota pulsa HP, Netflix, Spotify, kartu kredit. Simulasinya 500.000. Komponen kedua adalah grocery. Grocery itu ya daging, sayur, nugget gitu-gitu, dan juga ciki-cikian, coklat, misalkan 750.000. Komponen kedua adalah gas and transportation, bensin, servis motor mobil, kalau emang bulanan, atau kalau kamu servis motor mobil 2 bulan sekali, kamu bagi 2, biasanya berapa? Bayar parkir, beli e-money khusus buat tol, khusus buat naik kereta, itu masukinnya ke sini. Contohnya 600.000. Komponen ketiga, food delivery. 4 weeks. For example, 4 minggu 250.000. Komponen kelima, hangout, events, dine-in, me time. 800.000. Komponen keenam, self development. Sering ikut webinar dan lain-lain. Contohnya, walaupun saya sering mengisi webinar, saya juga sering ikut webinar orang lain. Dan juga walaupun saya membuka coaching untuk karir, CV, pengelolaan uang kayak gini, saya juga sering ikut coaching sama karir coach yang lebih senior lagi. Gitu. Kebetulan saya punya karir coach langganan, saya juga coaching sama beliau. Beliau bekerja sebagai salah satu director di Google. Beliau juga punya business of her own dan dia cewek ya, jadi girl power banget gitu. Itu saya ada tiap bulan tuh. Let's say misalkan jangan banyak-banyak ya, mungkin 300.000. Oh, ini simulasi aja ya jadinya. Nggak ambil my real number karena Ada yang tanya nih Kak. kenapa? Ada yang tanya nih. Apa tuh? Kalau toilet kayak sabun, shampoo, dan lain-lain tuh yang berapa bulan sekali?
Itu masuk grocery ya? Yes. Oh, grocery. Nih, tak masukin ya, toiletries. Gitu. Grocery, toiletries, daging, sayur. Nomor 2, karena penting ya. Tapi, Andita, coba kamu cek ya, kamu menggunakan shampoo, face wash itu sebulan habis, atau seenggaknya ya 2 bulan. Gitu. Jadi misalkan beli shampoo-nya Pantene, harganya belinya yang 1 liter tuh, 60.000. Nah, kamu ambil 30.000 aja. Lalu misalkan Ajrin, soapnya, sabunnya pakai Biore yang cair. 200 ml, 250 ml itu 24.000. Nah, kamu ambil 12.000 aja. Kalau dia 250 ml itu bisa 2 bulan. Dibagi per bulan ya, teman-teman. Kalau semua toiletries kamu gabungkan dalam satu hitungan, aduh, banyak kan. Nanti nggak ada sisa nih. Poin terakhir kita akan bagi buat tabung yang bisa ditabung berapa, terakhir yang bisa diinvest berapa. Ajrin udah kasih listnya tuh, Debbie. Boleh kamu hitungin nggak? Her. Saya buka kalkulator. Oke, Kak Ajrin ya. 1,8 ditambah 300 ditambah 2 tambah 9 tambah 50.000. 3.250.000. 5 juta, Debbie. Kamu ngitungnya bagaimana toh? 5 juta. Gimana sih? Kok gue ini? Kamu belum makan hari ini ya? Udah pada baik banget. 5 juta kok. Oh, 5 juta. Oke. Udah tak hitungin. Oke. Oke. Menyaingi Ime ya. 5 juta nih. Ajrin tinggal di Jakarta. Ime juga kah? Oh, Ajrin tinggal di Jakarta. Aku salah hitung, aku hitungnya punya Kak Teja. Never mind. Iya, Kak Ajrin tinggal di Jakarta tuh. Nah, kalau Teja total X Kalau Kak Teja 3,25, Kak. Udah aku hitungin. 250.000. Tuh, mantap nih. Teja nih, cuma 3 jutaan nih. Iya. Oke. Berarti Teja nggak ada ini ya, cicilan rumah ataupun biaya kos. Kalau ada biaya kos bisa 5,2 atau 5 juta pas. Kalau ada KPR bisa 7 juta, 7 jutaan. Gitu. Kata dia langsung hitung di spreadsheet-nya aja Kak, gitu buat masing-masing teman-teman di sini ya. Aku juga on MTK. Gitu. Buat teman-teman yang masih ngetik di HP, ada Debbie ngitungin. Sorry ya, tadi salah baca. Butuh akuan kayaknya. Oke. Oke, untungnya Teja belum ada cicilan rumah ya. Belum. Oke, next point. Nah, ini poin ke-7. Kalau teman-teman mau tambahkan poin ke-8, bisa kamu tambahkan ya. Kalau saya sendiri itu, this based on my necessity, memang kebutuhan dasar, itu ada 7 komponen. Saya nggak masukin cigarettes ya. That's food.
Nah, itu misalkan 100.000. So, let's say ini 600 ya. Nah, buat kamu-kamu yang kasih ke orang tua ya. Jadi apa namanya? Family insentif apa ya? Pocket money lah ya, pocket money. Pocket money buat keluarga nih. For example, saya kasih 500.000. Gitu. Ini saya kasih angka di samping ya. Oh iya, buat cewek-cewek ya. Skincare, Beb. Skincare, salon, beauty, ya. Dipisahin sama toiletries ya. Kalau toiletries kan emang tiap hari butuh sabun dan sampo ya. Kalau skincare dipisah. Oke, saya bikin 10 kali ya. Sisanya adalah cash. Setiap bulan pasti di dompet saya taruh cash. Gitu. Let's say cashnya itu 300.000. Nggak perlu banyak-banyak. Saya nggak teman-teman. Saya satu bulan tuh pakai cash cuma 300.000 tuh bisa loh. Karena sudah lebih banyak dibayarkan dengan banking dan digital wallet. Skincare. Skincare ini ya memang menangis ya. 100.000. Oke. Wow. Kalau saya bukan tipe orang yang skincare sih. Saya lebih ke ini beauty clinic. Karena nggak skincare Oh. junkie dan juga agak males ya. Agak males. Jadi di akhir bulan udah kita ke beauty clinic aja lah ya. Semuanya digerus dari muka ini. Gitu. Nah, mari kita totalin nih. Right. Sama ya, sesuai advice-nya Dea nih. Gitu. 5, sama dong kayak Ime. 5,4. Right. Oke. Saya mau bikin simulasinya 5 juta aja kali ya. Saya ini 500. Oke. Kebetulan saya juga belum ada cicilan rumah dan tidak ngekos. Ceritanya income-nya itu 6 juta. Berarti sisanya adalah 1 juta. Right. Oke, 20 menit terakhir kita akan bahas untuk komponen tabungan, saving, sama investment. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Ania, Rizal, Ririn, Riko, Odit, udah sempat kehitung pengeluaran per bulannya berapa? Ada Kai nih. Halo Kai.
Nih Kak, Kak Dea tanya, Oh, Family Pocket Money ini untuk yang sandwich generation ya? nggak juga sih. Kayaknya kalau udah kerja kadang kita ngasih nggak sih ke adik, ke orang tua Iya sih. jajan gitu. Beliin martabak tiap hari Sabtu. Tuh, martabak Lumayan. 40.000 kali 4. Kasih punya adik, saya punya adik, pasti setiap bulan tuh kasih 200.000, dua orang. Atau ngasih orang tua 500.000. Yang punya anak, tolong mau lihat tuh Ime. Life expense-nya gimana? Wah, sayangnya nggak ada Mbak Wulan ya hari ini ya. Ih, Susu sekolah. Oke, biaya asuransi berarti masuknya monthly bill, cicilan, betul. Masuknya ke monthly bill. Oke, kalau mau nikah sama Mufid gimana nih? Kalau Debbie gimana, Debbie? apa tuh Ya, pengeluaranku? Aku aku masukannya masih sangat-sangat kecil sih Kak. Jadi kalau dihitung kayaknya bakal nggak bersisa gitu. ya udah berarti expense-nya aja. Ini masih gaji part time Tapi gitu. kalau pengeluarannya berapa nih? Kalau pengeluaran sebulan 2 juta Nice. an, Ya, jutaan. karena grocery Tapi itu pun hmm, mm-mm, belum belum perlu karena beli sendiri ya. oh iya sih. Kadang juga aku beli uh, karena kadang nggak ada makanan kan. Kadang kayak kakakku keluar gitu. Which mean I have to go out there to buy foods, right? Jadi ya terpaksa gitu. Stok gitu. Kadang kalau males kan ya. Right. Oke, Noval nih udah ngitung-ngitung nih. Teman-teman yang lain boleh ditunggu ya hitung-hitungannya. Noval kosan 2 juta, monthly bill 150, 1, Nih ada oh. Andita. Novel kamu makan sehari 50.000. Oke. Transport, oke, oke. 4,6. Tuh, 4,6 juta. Mantap. Pas lah ya. Soalnya ada biaya kosan tuh. Ini udah ngirit sih. Gimana Novel? What do you think? Kamu udah ngirit belum nih? Bagi saya sih ngirit sih. Mantap. Oh, Pas-pasan Kak katanya. kalau bisa lebih lebih ya. Gitu. Gitu. Novel nih cowok. Pasti gede dimakan sih. Gitu. Saya untungnya bisa Gitu. di-press dimakan karena cewek terus badannya kecil lagi. Jadi makan sekali aja sehari. Gitu. Ada keuntungannya juga. Lebih hemat. Oke. Ada Kak Andita nih Kak. Oh, oke, Andita. Coba aku hitungin ya. Banyak ya. Monthly bill-mu ya. Grocery 600, food 750.000. Ini pas banget tuh, food 750.000. Hangout, masuknya ke food, di recap. Pet 100.000, lain-lain 500, belum ada cicilan. Berapa tuh ya totalnya ya? Bentar, aku hitung. 3,85. Mantap nih. Ya, semua boncosnya di kosan ya. Oh, 3,8. Oh iya betul. Anita? iya 3,85. Oh, Anita nggak ngekos soalnya ya.
Iya. Nice. Kalau Andita ngekos bisa 5,8 ya? Oh ngekos, masuknya ke Oh, ngekos, monthly bill. Kak. Mungkin monthly bill-nya kos 1,65 itu ya? Kalau Andita domisilinya di mana nih? Oh, kos pulsa Netflix. Kosnya mungkin satu Jackson. koma. Oh Jaksel. Kamu ngekos di mana? Jaksel ada 1 komaan. Mantap sekali Andita. Paling murah saya pernah temu aja 1,8 loh. Hmm. Ajrin kayaknya harus tanya sama Andita nih, lo ngekos di mana? Wah, deket Cilandak tuh, nggak terlalu jauh banget gitu Jakselnya, masih lumayan ke tengah. Masuklah Jaksel. Oh, kosan cewek kadang lebih murah. Entah kenapa kosan cowok lebih mahal. Aduh, kasihan banget ya. Wah, kirain Andita di Margonda atau di Depok gitu, harga-harga segitu tuh masuk tuh ke Depok. Jadi dapat Cilandak harganya 1,4 ya berarti ya Andita ya? Kamu. Wah, mantap banget. Tapi kosan cewek kah? Khusus cewek? Tuh, Naufal sama Ajrin tanya tuh info kosan. Tuh campur tuh Ajrin. Aduh, mending pindah sih. Lantai per gender ya. Lantai 1 cowok, lantai 2 cewek, lantai 3 cowok, lantai 4 cewek. Dulu saya pernah ngekos juga dekat bandara waktu saya dapat project buat Garuda Indonesia. Kosannya campur, per lantai itu per gender, tapi itu nggak direncanakan seperti itu. Emang coincidence aja. Kalau Novel kerja apa nih backgroundnya? Kayak Mufid kah masih kuliah? Novel Anda yang nggak ngekos bisa head on sedikit. Kamu udah ngekos plus WFO pula kerja kantor. Tiap hari ada transport, bensin, gojek. Aduh, berat tuh. DS tuh apa ya? Data science, cloud strategist, Dijkstrak. Tuh Andita, Ajrin nanya beneran tuh, dapet internet nggak kalau mandi di dalam? Siap-siap pindah bulan depan. Oke, Rizal udah share nih, kosan 2,1, makan 1,2, transport cuma cepet. Oh, asumsinya kayaknya kamu WFH ya. Kamu nggak kemana-mana kah? Selama 1 bulan, transport cuma cepet, nggak beli bensin atau naik gojek gitu? Hangout 300, waduh mantap sekali nih. Rizal tinggal di mana nih? Oke, cicilan cuma Netflix ya, cepet. Sisanya 500 ribu. Waduh. Kalau Rizal nggak ngekos nih, dikit banget tuh pengeluarannya. Oke, punyanya Rizal nih, total expense. Saya hitungin tuh. Rizal. Oke deh, sambil nunggu teman-teman yang masih hitung-hitung, mari kita ke section saving sama investment. Nah, ini rumusnya itu minimal ya.
teman-teman. Jadi um, apa namanya? Saving itu bagusnya 20% dari gaji. Bagusnya sih gitu. Tapi kalau nggak dapet, ya bisa dikurangin sedikit. Kalau kita hitung 20% dari 6 juta berapa ya? 1,2 nih, gitu. Nah, teman-teman, semoga pemasukanmu bisa cukup ya nabung 20%. Silahkan dihitung. Oke, review dari saya nih. Dari gaji saya sama pemasukan lainnya, saya bisa nabung sekian persen. Ini saya hitung. Oke, profil saya ini single, ada rumah dari orang tua, ya sandwich generation. Dari total pemasukan saya bisa nabung seenggaknya 50%. Dari teman-teman silahkan dihitung berapa persen bisa kamu tabung dari total income. 60% ini terlalu banyak ya kalau saya ya. Gak perlu diikutin nggak apa-apa. Kalau saya D-nya itu biasanya di akhir tahun sama pertengahan tahun karena saya tipe orang yang hangout itu nggak perlu reguler. Setiap minggu saya pasti keluar sih sama teman, cuma nggak yang hedon banget, nggak yang buang-buang uang gitu loh beli jajanan mahal yang ngetren di Jakarta. Saya lebih suka di pertengahan tahun sama akhir tahun saya jalan-jalan misalkan ke Bali atau ke Belitung atau ke Jogja. Jadi gedenya itu di sana. Makanya nabung tiap bulan bisa dikencangin. Gitu. Kata Ajrin bentar lagi ditanyain terus, Kak Anita jadi agen kosan nih. Teja nggak bisa 20% nih. Ya udah, Teja berapa persen? Gua dihitung. Bisa nabung berapa persen dari total income kamu? Kalau Rizal berapa bisa nabung berapa persen? Nova berapa persen? Halo teman-teman yang baru join, ada Hika sama Grain. Kita lagi ngitung total pengeluaran nih. Nah, lalu dikurangi sama hasil income, total income kamu. Nah, dari sisanya bisa kamu tabungkan berapa persen? Buat teman-teman yang lain yang mungkin lagi nggak bisa ngitung, kayak audit, Riko, summary, Tania, mungkin bisa share aja kalau kamu berapa persen nih yang bisa kamu tabungin setiap bulannya. Biar teman-teman lain dapat referensi. Kalau email yang penting sisanya ditabungin gitu. Kalau Rizal, nabung bisa 25 sampai 30%. Oke, alhamdulillah ya.
Gitu, mantap. Kalau tujuh 10%. Wah, Ajrin juga nih. Mepet-mepet kayak saya nih, 40 sampai 50%. Oke, yang lain gimana? Ika? Wah, Hika 50 sampai 70% nih. Soalnya aku masih tinggal sama ortu. Mamaku nggak mau aku kasih uang karena mamaku masih kerja. Kamu kasih saya aja gimana? Uangnya kasih Debbie sedikit tuh uang jajan. Uang jajan. Boleh. Kalau Debbie nanti udah dapet kerjaan full time, kamu ada rencana nggak? Aku mau pasang target mau sekian persen harus aku tabungin. 30% mungkin ya, Kak? Oke, nice. For investment, I don't know. I need to belajar dulu. Tuh. Hika, coba kamu estimate. Kamu estimasikan pengeluaranmu per bulan berapa? Dan share juga ke teman-teman di sini, kamu kuliah, ya Mufid atau kerja nih profilnya. Kak Dea nih, aku sekarang masih tinggal sama mertua, tapi bentar lagi mau pindah renting berdua aja bareng lakiku. Dual income, no kids. Berhasil bisa nabung 20-30% nih hitung-hitungannya. Hore, mantap Mantap. Kak Dea. Dea, do you have kids already? No Oh, no kids. kid. No kids. Heeh. Oke, ditunggu yang lain. Kita bisa nabung berapa? Sisanya. Kira-kira berapa persen tuh? Siapa teman-teman di sini yang udah rutin? Tiap bulan pasti ada yang disisihin investasi. Kalau enggak, 2 bulan sekali lah. Kan bulan ini aku tabung dulu biasa, atau aku jajanin. Bulan depan baru aku sisihin, sisanya buat invest. Kalau saya so far setiap bulan pasti ada yang saya investasikan. Kalau Andita 20 sampai 30% tabungnya. 30% tuh udah oke banget ya, teman-teman. Kak Fristi keren. Aku bisa 60% untuk investment and saving setiap bulan. Kondisi sama-sama tinggal di rumah dinas, mantap. Dua-duanya kerja no kids. Nah, profilnya Fristi tuh enak banget karena nggak ada cicilan rumah ya, gitu. Heeh. Itu ngebantu banget sih. Dan no kids.
Dan no kids. Kalau dia tadi coba kita lihat. Oke, kita lagi mau pindah renting sama Dia, your partner, mm, masih no kids, ada dual income, bisa nabung 20 sampai 30%. Gitu. Kalau dia sendiri di mana domisilinya? Jakarta juga? Kalau Jakarta dengan profil sudah menikah tapi no kids yet, boleh nggak di-share ke teman-teman lain expense-nya berapa? jauh di Kanada. Aduh, Ajrin nggak bisa relate nih. Oke. Wih, Fristi gas, listrik, internet, dan lain-lain Waduh, dapat subsidi dari kita pindah ke kamu. kantornya Fristi Mantap. aja kali ya? Pindah bareng-bareng yuk. Wah, wah, tapi mantep, Di mantep Jepang banget nih, ya. Fristi. Listrik juga disubsidi. Soalnya Oh, kerja bikin roket untuk jaksa. hmm, soalnya rumah dinas ya, Menarik ya. Fristi ya, di-include dalam situ. Jadi tanya dong, Fristi di kantormu buka ini nggak? Lowongan. Itu jauh ya, di Jepang ya. Share dong dia standarnya di Kanada gimana? I think apa ya? Grocery di sana lebih mahal nggak sih daging dan lain-lain? Kalau kayak ayam beneran gitu ya. Oke, nah buat teman-teman nih, sekarang kita tinggal ngitung untuk investasinya. Gitu. Ini hitungan kalian pribadi ya. Jadi silahkan kamu hitung di HP-mu. Oke, yang penting teman-teman keluar dari diskusi ini dapat resultnya, dapat hitungannya gitu. Jadi nggak cuma ngobrol aja. Nah, ini saya share ya kalau kalau saya sendiri prosedurnya tadi yang saya sebutkan 50% saving itu saya taruh di investasi gitu. Jadi for example saya udah tahu nih expense-nya 5 juta. Saya akan taruh di BCA itu 6 juta. Atau ya 8 juta lah. Jangan mepet banget. Sisanya, sisa dari gaji dan juga pemasukan lainnya taruh di investasi. Contohnya, gitu. Atau misalkan saya punya pengeluaran 3 juta, saya akan taruh di BCA, ya saya pakainya BCA, yang bankingnya taruh 5 juta. Nah, misalkan gaji saya 7 juta, 2 jutanya saya taruh untuk investasi. Tapi ini agak ekstrim ya, karena kamu harus punya uang darurat ya dalam m-banking dan harus cair. Untuk apa? Jika kamu kecelakaan, jika kamu keluargamu kenapa-napa, dan lain-lain. Kalau profil saya sendiri, kebetulan saya orangnya jarang sakit. Jadi ada asuransi kantor pun jarang dipakai. Paling kalau asuransi cuma gigi, karena saya sering webinar, jadi ya itu ya gigi sama kacamata sih. Karena kan depan kamera banget ya. Jadi penampilannya mungkin ke situ. Gitu. Dana darurat juga bisa buat lain-lain ya, in case kita kena bencana, rumah kamu kebanjiran, ya kan? Apalagi orang Jakarta nih, sering banjir. Itu. Nah, saya berani bisa taruh 50% pemasukan ke investasi karena saya punya
saya dapat bunga 2 bulan sekali. Jadi karena saya udah invest 5 tahun, saya kan setornya itu di bulan yang berbeda tuh, dulu-dulunya. Jadi setiap bulan tuh ada aja kayak, oh ini investasi gue di 2 tahun lalu, oh ini yang setahun lalu, oh ini yang Agustus lalu, oh ini yang Januari lalu. Jadi setiap bulan tuh pasti ada bunga balik. Jadinya ngerasa aman, karena setiap bulan pasti ada dana cair masuk. Gitu. Silakan teman-teman yang mau open mic ataupun mau sharing di chat section. Oke, Teja sama Ika lagi ketik-ketik nih. Teman-teman yang lain yang mau sharing silahkan. Oke, ada teman kita summary. Summary summer E gitu maksudnya. Summary. Oh, summer E mungkin pengen mengunjungi Fristi nih di Jepang nih. Menarik banget di tengah gunung. Malah pengen ya. Tapi kalau lagi winter dingin loh. Ya nggak Fristi? Nggak kuat sih. Bukan ada Oh iya dingin betul. lagi. Kata Christine nih, uang tuh cuma buat makan doang sih, tapi karena kami tinggal jauh di desa, makannya cuma pokok aja, nggak ada ngopi-ngopi cantik. Waduh. Eh, gimana, Fristi? Kalau kamu sendiri, do you enjoy your lifestyle? My assumption mungkin iya ya, dari yang saya lihat nih. Eh, kalau di Jakarta ya emang konsumerisme rate-nya itu tinggi banget. Jadi pengen ikut-ikutan. Ini ada Tadi kan sambil ikut. nih Kak. Kak itu bunga yang tiap bulan masuk, boleh tahu sebenarnya dari Oh, P2P oke. atau Um, my investment instruments. Ini saya spill ya. Saya spill di chat section itu ada um, deposito, kedua ada peer-to-peer, peer-to-peer, uh, sama reksadana saham. Jadinya ada 4 instrumen investasi yang saya pakai, saham, saham, saham di sekuritas. Cuma nggak ada waktu buat ininya ya, menganalyze dan lain-lain. Jadinya yang apa ya, yang pasif aja lah, tanpa perlu monitor banyak. Jadi deposito dulu di bank, terus sekarang juga nyobain di Genius. Oke. Ada peer-to-peer lending. Teman-teman bisa udah tahu lah ya aplikasi-aplikasi peer-to-peer lending zaman sekarang. Reksadana saham pakai bibit gitu. Oh sorry, reksadana obligasi gitu. Nah teman-teman, kalau kamu di sini siapa aja nih yang belum cobain investasi? aku. Ada Debbie, siapa lagi nih? Kalau mungkin, Kak Dea, aku oh, belum. wah, ya, oh my god, you're living in Canada and you don't invest at all? If I were you, I would go crazy sih. Ah, tapi kamu posisinya married ya? Married? Ya, well that, ya, ya, it's more secure sih. And if also you work permanently di sana, it's still fine. Kalau kalau Teja pakai deposito sama reksadana pasar uang. Rain, bunga investasi kalau cair tiap bulan itu apakah jadi masuk ke rekening kita, Kak? Kalau punyaku masuk ke masing-masing
perusahaan yang tempat I put my investment on. For example, deposito, saya pakai BCA sama Genius. Jadi masuknya ke um, ke aplikasinya dulu, ke Geniusnya gitu. Kalau deposito saya di bank, tentunya di bank BCA-nya. P2P lending tetap masuknya ke aplikasi P2P lendingnya, Bibit kan juga tetap stay di Bibit dulu. Kamu harus transfer ke rekeningmu. Gitu. Teman-teman cobain dulu aja yang belum investasi nih, taruh 100.000 di Bibit. Itu. Bisa sekarang sih malam ini. Nggak akan kenapa-napa kok. 100.000 mah. Gitu. Yang belum berani saham, misalkan kayak Fristi, dia saham individu, ETF. Skemanya yang sesuai market trend agak berbeda ya. Di Indonesia gimana, di Jepang gimana. Hmm. Kalau dia suamimu pakai apa investasinya, instrumennya? Oke. Oke, Fristi tanya kalau peer-to-peer lending itu konsepnya gimana sih? Teman-teman sini yang siapa aja yang udah gunakan peer-to-peer lending? Harusnya banyak nih. Aduh, Fristi ini katanya gak mikir lifestyle. Benar. You're married already, sister. Untungnya ya. Saya sendiri sih walaupun kerja 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 tetap mikirin lifestyle sih sedikit sedikit karena ya karena masih single life. Siapa aja nih yang udah pakai P2P lending? Tuh ada Ana nih bisa kasih uh, experience ya. P2P lending juga banyak macamnya, ada yang berproduktif sama konsumtif, tapi intinya uang orang, kita nih pendana, lender, dipakai sama orang lain, makanya namanya peer to peer, teman ke teman, gitu. Kalau P2P lending yang saya pakai, itu saya sebagai lender kan ya tentunya, sebagai pemberi dana, pendana. Nah, si peminjamnya ini itu adalah UKM besar. Salah satu profil yang saya tahu itu yang menggunakan platform P2P lending saya itu adalah Erigo. Nah, Erigo kan gede-gedean tuh ya. Iklan di apa? New York Billboard gitu. Nah, brand-brand kayak gitu nih yang pinjam uang ke P2P lending. Cuma tergantung company dan aplikasi P2P lending kamu. Ada yang emang di uh, close, emang dibuka, maksudnya dipublikasikan profil para peminjamnya. Ada yang tidak dipublikasikan. Ada juga kayak P2P lending lokal, namanya apa ya, Samarta atau apa gitu dari Jogja, logonya warna merah. Nah, itu lebih UKM kecil sebagai borrowernya, peminjamnya. Gitu. Tapi kalau P2P lending yang saya pakai itu um, udah hampir PT ya, gitu. Udah UKM besar sampai ke PT karena jumlah dana yang dipinjamkan programnya itu 1 M, paling kecil 1 miliar. Jadi bukan peminjam UKM kecil. Kan takutkan kalau masih UKM kecil nggak bisa bayar. Gitu. Jadi teman-teman yang mau cobain P2P lending harus tahu juga profil si borrowernya ya. Uang itu dialokasikan ke siapa nih UKM-nya, ke bisnisnya gitu. Nah, Ajuin bisa pakai Amarta. Teman-teman juga bisa pakai Amarta ya. Gitu.
gitu. Nah, kalau kata Fristi minjemin duit ya not my style sih. Kayaknya aku setia aja sama saham. Buat teman-teman yang pengen tahu flow-nya bisanya gimana, kondisinya gimana kalau kasih dana ke P2P lending. Kalau saham kan naik turun, termasuk juga reksadana ya. Kebetulan, um, ini saya kasih pengalaman pribadi ya, teman-teman. P2P lending yang saya pakai itu karena udah 4 tahunan. Saya jadi nasabah di P2P lending ini. Jadinya saya udah dapet layanan yang robo gitu. Jadi kalau investasinya untuk program robo itu emang ada minimum minimum angkanya yang kita setorkan, yang kita deposit. Emang lumayan besar angkanya. Cuma jadi saya dapat fasilitas financial manager. Jadi dana yang saya taruh itu dikelola sama seorang financial manager yang bisa saya hubungin di WhatsApp. Jadi saya juga deket sama Mbak ini, gitu, financial manager-nya. Untuk nasabah lama dapat fasilitas ini. Nasabah lama plus setorannya juga lumayan besar gitu. Nah, resikonya itu hampir tidak ada. Jadi nggak ada tuh yang namanya gagal bayar, galbay. Kalau kamu tahu terminologi kayak gitu, nggak ada gagal bayar, nggak ada bunga yang telat, itu nggak ada gitu. Soalnya kalau peer-to-peer lending yang umum itu ada resikonya kan ya. Ada warna lampunya gitu. Ada yang warna merah, ada yang warna oranye, ada yang warna biru, kayak gitu-gitulah. Semakin besar bunga yang kamu dapatkan, ya semakin tinggi juga resiko dia susah bayar gitu. Karena ya kamu minta profit tinggi gitu. Itu deh. Oke, saya bisa share segitu ke teman-teman. Ini tuh masuknya ke personal finance gitu. Jadi tentu um, apa ya, saya sharing sebagai orang yang konsultasi juga ya ke CFP. Saya punya teman seorang certified financial planner dan saya juga sendiri konsultasi ke beliau gitu. Dan ini bayarnya lumayan mahal ya. Jadi saya kasih ilmu gratis nih ke teman-teman. Jadi dalam personal finance itu kalau teman-teman ikut webinar, para speaker akan kasih kamu rumus A, rumus B, rumus C gitu. Tapi itu nggak bisa applicable ke semua orang gitu. Namanya aja personal finance. Jadi per orang itu harus dikasih rumus yang beda-beda. Tergantung tadi income kamu berapa, pemasukan kamu berapa, dan tanggungan kamu berapa orang. Kayak gitu. Untungnya teman-teman di sini audience di Growth Space belum banyak yang punya anak ya gitu, karena kalau sudah punya anak plus membayar tanggungan orang tua dan juga keluarga atau adik kakak itu semakin complicated lagi rumusnya gitu. Yang penting um, dari saya sih buat teman-teman disiplin sih gitu, dan emang harus dipikirin banget ya kalau belanja tuh. Satu tips yang very very powerful itu adalah kalau teman-teman ngelihat barang murah, satu, atau kedua ngelihat diskon gede-gedean, atau ketiga ngelihat buy one get one. Kalau emang barangnya enggak kamu butuhin, jangan dibeli. Tuh, tiga tadi ya. Mungkin kamu mikir kayak, aduh barangnya murah, kapan lagi dia semurah ini? Ada sepatu Nike di Shopee murah, dari 1 juta jadi gope. Kapan lagi semurah ini? Trust me, benefit yang kamu dapetin dengan punya sepatu Nike harga 1 juta tapi kamu belinya 500 ribu, kalau kamu masih punya 2 sepatu olahraga at least, you don't need that. Dan 500 ribu itu bisa kamu gunakan untuk kamu tabung ataupun untuk hal yang lebih bermanfaat lainnya. That's what I do sampai sekarang. That's why walaupun saya kerja di Jakarta, orang marketing juga, orang marketing itu kan terkenalnya apa ya, kayak Mbak SCBD ya. Tasnya punya coach lah ya seenggaknya, dompetnya apa gitu, terus sepatunya apa sih Chanel gitu. I don't do that gitu. Paling barang saya yang mahal itu adalah blazer sama celana kantor, karena kan pakaian kerja itu kan lumayan mahal. And that's enough from me sih. Sepatu I like wearing kayak
heels yang boots gitu. Jadi untungnya nggak suka flat shoes ya. Gitu. Jadi nggak perlulah beli flat shoes yang Chanel or those brands gitu. Gitu deh. Silakan teman-teman yang mau bertanya, kita bisa Q&A session kayak webinar nih. Dibuka Q&A session. Sampai jam berapa, Debbie? Masih ada itu ya? Sesi apa? Sebenarnya mungkin 1-2 pertanyaan boleh. Nih ada Kak Teja nih. Mau tanya nih, P2P itu semisal setor pertama 1 juta, apa masih kita tambah di bulan-bulan berikutnya atau hanya 1 kali store Satu saja? kali setor Gimana tuh, Kak? aja. Kalau udah kelok tenor berapa bulan yang kamu pilih, opsinya biasanya ada 3, 6, 9, sama 12 bulan. 3, 6, 12 seenggaknya. Itu udah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa kamu tambah, nggak bisa kamu ambil juga. Kak, tuh kata Monica, caps lock. Ya, kenapa? Ya ini lagi ngetik nih, lagi on fire. Ketik. 1, 2. Apa ada lanjutan untuk maintain personal finance job-nya, Oh, buat Monwing? progres ya? Buat progresnya gimana? Checkpoint. Boleh sih, Debbie. Nanti dibuatin. Eh, boleh. Akhir bulan. Boleh kirim di channel keuangan aja kali. Gitu. Kalau enggak nanti saya bikin sesi lagi kali ya, akhir bulan depan. Tapi janji teman-teman ke saya Boleh. mulai September tuh sampai akhir September dihitung pengeluarannya. Jadi kita bisa review real number. Kebetulan nih, kan mau Agustus akhir, silakan kalian hitung dan refleksikan. Tuh, fire banget tuh Monica tuh. Baik, waduh keren. Seneng deh sama komunikasi. Teja, mirip deposito, iya. Prosedurnya sama kayak deposito. Cuma bunganya lebih tinggi. Enaknya gitu. Cuma resikonya lebih tinggi juga. Oke, last questions. Tuh, ada Devon Adakah? ya. Halo, Devon. Devon lagi typing. Oh, nggak unmute saja, Kak Dev? Enggak. Enggak. Tadi mau respon aja, tapi enggak. Oke, mungkin itu dulu kali ya dari Kak Carol. Kita bisa mungkin lanjutin bulan depan gitu, Kak. Kali. Betul. Buat melihat progres teman-teman. Tapi itu janji teman-teman ya ke saya ya. Dipantau. I would love to hear your updates loh, teman-teman. I would love to hear your updates. Gitu. Oke deh. Thank you so much, teman-teman, for your time, for attending this session with me. Iya. Semoga yang belum invest, eksekusi beneran investasi ya. Jangan, maksudnya ilmu itu jangan berhenti di situ. Ilmu tuh harus dipraktekin. Kalau emang masih mau belajar banyak, karena kan investasi nggak boleh terlalu buru-buru ya. Taruh aja dulu 100.000 lah ya. Sambil kamu proses belajar. Yang penting kuncinya adalah masukin dulu aja. Setor dulu aja. Nanti biar ngerasain sendiri, oh aku loss goceng gitu. Oh aku dapat profit 10.000 gitu. Oke deh, thank you so much teman-teman. Thank you juga Debbie ya. Yes, thank you so much Kak Carol buat udah bagi ilmunya dan thank you